Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Feni Kusuma dari SD Negeri 8 Kepahyang, Provinsi Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas 6 untuk tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, muatan pelajaran IPA, materi perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Satu kegiatan pembiasaan siswa yang saya lakukan sebelum masuk ke kelas adalah baris berbaris dan diawali dengan ice breaking terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan siswa mengisi papan absen kreatif secara mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat Ibu? Oke, luar biasa, semangat sekali. Nah, sebelum belajar, coba pimpin doa dulu ketua kelasnya. Let's pray together. Kira-kira hari ini hadir semua? Hadir ya, coba kita lihat ini. Oke, ternyata semuanya sudah isi dan itu kalau kalian masuk. Semua tepuk tangan dulu untuk kita. Oke, nah seperti biasa, kita nyanyi lagu daerah sama lagu wajib nasional terlebih dahulu ya. Hari ini kita nyanyi apa? Iya, Yamko Rambe Yamko, sama satu lagi? Iya, maju tak gentar. Silakan dirijennya maju ke depan. Yamko Rambe Yamko. Baik, anak-anak, Ibu mau mengingatkan kembali nih, kesepakatan kelas kita apa yang sudah kita sepakati? Iya, bagus sekali, belajar dengan tertib, berbicara dengan sopan. Jadi selama pembelajaran berlangsung, diharapkan kalian bisa mengikutinya dengan tertib. Ibu mau tanya dulu nih, kemarin kita belajar apa? Sebentar, oke Lutfi. Tentang ide pokok, Bu. Oke, tentang apa Lutfi? Tentang ide pokok, Bu. Iya, benar sekali, tentang ide pokok. Nah, di teks juga dikatakan bahwa serbuk sari itu akan jatuh tepat di kepala putik pada pohon jagung yang lain, sehingga terjadi yang namanya pembuahan. Ya, pembuahan. Nah, tahu tidak anak-anak, hal tersebut namanya adalah perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif. Nah, jadi kita akan mempelajari tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran 1, muatan IPA, nanti materinya perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Nanti diharapkan kalian mampu memahami apa itu perkembangbiakan pada tumbuhan. Kalian juga mampu menjelaskan bagaimana proses perkembangan. Minta kalian berkelompok sesuai dengan gaya belajar yang sudah Ibu bagikan asesmennya kemarin, ya. sebelum saya mengelompokkan siswa berdasarkan kebutuhan belajarnya, yaitu berdasarkan kesiapan belajar dan gaya belajarnya, saya melakukan asesmen terlebih dahulu, yakni asesmen kognitif untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik terkait materi yang akan diajarkan, dan juga asesmen non-kognitif terkait profil belajar peserta didik. Akhirnya, setelah saya petakan, saya memutuskan untuk melaksanakan pembelajaran diferensiasi konten, proses, dan produk sesuai kebutuhan belajar siswa berdasarkan kesiapannya dan juga profil belajar dari preferensi gaya belajar mereka masing-masing. Selanjutnya, anak-anak dikelompokkan belajarnya berdasarkan kesiapan belajar dengan gaya belajar yang berbeda-beda, yakni ada yang gaya belajar visual, auditory, dan juga kinestetik. Karena gaya belajar siswa berbeda, maka materi yang saya berikan juga berbeda-beda sesuai kesiapan belajar mereka masing-masing. Yang pertama, untuk gaya belajar visual, saya memberikan diferensiasi konten berupa contoh dari perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, yaitu pada tumbuhan mangga melalui media gambar yang sudah disiapkan. Pada kegiatan diferensiasi proses, siswa menggambar proses perkembangbiakan generatif tumbuhan mangga dari apa yang sudah mereka peroleh. Selanjutnya,
Untuk gaya belajar auditory, saya memberikan diferensiasi konten berupa proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan melalui teks bacaan. Pada diferensiasi proses, mereka mendengarkan audio terkait proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan melalui Chromebook. Gaya belajar yang ketiga adalah kinestetik. Dengan memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah, saya memberikan diferensiasi konten berupa mengamati bagian-bagian bunga beserta fungsinya, sebelum mereka mendalami apa itu perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Dalam hal ini, mereka mengamati bagian-bagian dari bunga kembang sepatu. Kayak apa, Nebi? Ada tangkai untuk menopang bunga supaya tegap. Pada kegiatan diferensiasi proses, mereka mengamati bagian-bagian bunga yang sudah mereka peroleh dari luar kelas tadi dan menempelkannya pada kertas yang sudah disediakan sebagai laporan. Coba kita tes konsentrasinya ya. Tepuk 1. Tepuk. Karena gaya belajar mereka berbeda-beda, materi dan proses yang dilakukan juga berbeda-beda, maka produk yang dihasilkan pun juga berbeda-beda sesuai dengan proses yang mereka lakukan sebelumnya. Selanjutnya, siswa menyajikan hasil produk yang sudah mereka buat dengan melakukan presentasi di depan kelas. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan mengadakan evaluasi nih ya. Kalian kerjakan soal-soal yang sudah ibu bagikan ini sesuai dengan materi kita perkembangbiakan generatif ya. Kerjakan terlebih dahulu. Nih, kerjakan ya. Oke, sudah selesai? Oke, sudah selesai. Kumpulkan kalau sudah. Dari pembelajaran kita hari ini bagaimana perasaannya? Menyenangkan. Oke, apalagi kira-kira? Ada kendala tidak atau ada pertanyaan? Tidak ya, sudah paham ya? Paham, oke. Jadi kira-kira dari pembelajaran kita tadi kesimpulannya apa? Siapa nih yang bisa menyimpulkan? Oke, siapa? Nebi duluan. Perkembangbiakan tumbuhan adalah suatu proses yang bertujuan untuk memperbanyak jumlah tanaman tertentu. Iya, tepuk tangan dulu untuk Nebi. Oke, jadi anak-anak benar sekali apa yang dikatakan oleh Nebi sama Azmi tadi, bahwa perkembangbiakan generatif itu alat perkembangbiakannya adalah bunga. Baik anak-anak, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mendalami materi penyerbukan ya. Nanti ada macam-macam. Pembelajaran pun diakhiri dengan berdoa kembali dan ditutup dengan salam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.